وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah kisahkan teman-teman sekalian di surat Asy-Syu'ara dimulai dari ayat ke-10. Wa iznada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin. Saat Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa agar mendatangi sana, dakwahkan itu kaum yang zalim itu tadi, Firaun maksudnya, qauma Firaun alla yattaqun. Disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni akhafu ayyukazzibun. Kata Nabi Musa, ya Allah, ana takut mereka tidak percaya sama ana, tidak mau menerima dakwah ini. Wa yadiku sadri wa la yantaliku lisani fa arsil ila Harun, dan juga hati ana jadi tertekan. Ana takut yang mana membuat lidah ana pun sulit untuk ngomong. Jadi tolong ya Allah, utus saudaraku juga Harun jadi sebagai nabi dan rasul. Walahum alayya zambun fa akhafu ayaktulun, dan ana punya dosa sama mereka ya Allah. Ana pernah bunuh orang di sana. Ana takut ana ditangkap terus ana dibunuh sama dia nanti. Qala kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Fazhaba bi ayatina, pergi kamu berdua dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'akum mustami'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami bersama kalian, ana selalu mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Akhirnya datang. Di cerita yang ana sampaikan barusan, datanglah dia ke istananya Fir'aun. Nabi Musa minta kepada Fir'aun, kalau memang kau tidak mau beriman, kau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mencabut titel Tuhanmu tadi, itu yang kau bikin-bikin ini wahai Fir'aun. Yang mana teman-teman, Fir'aun ini tahu kalau dia itu bohong. Fir'aun ini dia ngomong ana rabbukumul a'la. Dia tahu kalau dia bohong. Wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zuman wa uluwa. Dia tahu dia bukan Tuhan, tapi dia ingkari karena kezoliman dan kesombongannya dia. Jadi Allah tahu isi hatinya Fir'aun. Fir'aun ngomong anna rabbukumul a'la, ana Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu dia merasa kalau dia bohong. Dia tahu kalau dia sedang membohongi kaumnya, membohongi dirinya sendiri. Katanya Nabi Musa, an arsil ma'ana Bani Israel. Kalau engkau tidak mau silahkan, tidak apa-apa, tapi serahkan Bani Israel sama ana, katanya Nabi Musa. Sini kasih Bani Israel kaum ana. Kok siang malam ditindas Bani Israel ini? Apa salahnya? Sudah serahkan, paling tidak kalau kau tidak mau beriman, serahkan Bani Israel. Qala alam nurabbika fina walida. Mulai keluar sombongnya. Hei Musa, ditekan Nabi Musa ini dari sisi lemahnya dia. Dicari sama Fir'aun titik lemahnya Musa di mana, dari situ diserang Nabi Musa. Ini ngomong di istananya teman-teman.
disaksikan orang-orang yang jaga istananya, disaksikan menteri-menterinya, orang-orang yang duduk-duduk sama Fir'aun. Musa, qala alam rabbika fina walida. Apa engkau lupa? Dulu engkau tinggal sama ana di sini, engkau itu dulu di luar sana, tidak tahu anaknya siapa, terus kamu datang, kita rawat engkau, tidur di sini, makan di sini, selewar-selewar, main di sini dari kecil sampai ente besar. Walabista fina min umurika sinin. Jangan lupa, istilahnya engkau ini punya hutang budi sama ana. Diserang sama Fir'aun dari kelemahannya Nabi Musa. Maksudnya engkau ini jangan kurang ajar sama ana. Engkau ini harusnya balas budi sama ana. Ana rawat kamu dari kamu ndak bisa apa-apa dulu. Bisa kita bayangkan teman-teman, kalau antum yang digituin, mau jawab apa antum? Ia pergi karena punya salah, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jalani, disikat sama Fir'aun dengan perkataan demikian. Apa enak teman-teman? Ndak enak. Ini cobaannya seorang nabi dan rasul. Ditambah lagi sama Fir'aun, bukan cukup itu, ditambah lagi wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan ingat, engkau punya salah sama kita, engkau sudah berbuat salah, terus engkau kabur, katanya Fir'aun, wa anta minal kafirin, kau kufur sama ana, maksudnya dia Tuhannya. Kufur kepada Fir'aun, hati-hati. Dijawab sama Nabi Musa, qala fa'altuha izan wa ana minad dolin. Iya, memang ana berbuat itu, tapi ana tidak berniat bunuh dia. Dan memang ana berbuat salah, kata Nabi Musa. Fa'farortu minkum lama khiftukum. Dan ana kabur, ana lari karena ana takut kepadamu, kata Nabi Musa. Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Dan saat ana kabur, Allah ngasih ana petunjuk dan menjadikan ana seorang nabi dan rasul. Jadi Nabi Musa ini teman-teman, bukan juga terus digencet sama Fir'aun, terus kendor, takut, bukan. Dibalik sama Nabi Musa. Wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abatta Bani Israel. Fir'aun, tunggu dulu. Ini nikmat-nikmat yang kau berikan, yang kau sebutkan tadi ini, ana tinggal di tempatmu, dirawat dari kecil dan lain sebagainya. Apa itu engkau jadikan alasan sehingga engkau menindas Bani Israel siang malam? Dibalik sama Nabi Musa. Hei Fir'aun, bukankah jika kamu dan bala tentaramu tidak memburu bayi-bayi kami untuk dibunuh, maka aku tidak akan sampai di istanamu. Jangan mentang-mentang kau yang sudah merawat ana dari kecil, terus ana punya hutang budi, terus semau-mau kau tindas Bani Israel. Apa dosanya Bani Israel? Kalaupun mau urusan sama ana yang punya salah, bukan mereka. Serahkan ke ana Bani Israel. Sudah kena di situ Fir'aun, mulai bingung Fir'aun. Yang pertama tadi Nabi Musa yang diserang, sekarang diserang balik sama Nabi Musa. Apa yang dikatakan Fir'aun teman-teman kepada kaumnya? Kita lihat nih, sudah dalam keadaan seperti itu, sudah saling serang-serangan hujah ini, sudah saling mau menang-menangan sudah. Ya Nabi Musa bukan mau menang-menangan, memang tugasnya dakwahkan. Allah yang memerintahkan, tapi Fir'aun gimana? Dibilang Tuhan, masa kalah ngomong sama Musa? Ditambah lagi dia sudah umumkan ente dulu tinggal di sini sama kita, tambah lagi ndak mau kalah teman-teman. Dia ngomong wanada fir'aunu fi qaumihi. Ngomong Fir'aun sama kaumnya semua. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alaisa li mulku Misra, bukankah Mesir ini adalah milikku, ana pemiliknya Mesir? Wahazihi anharu tajri min tahti, dan ini sungai-sungai jalan di bawah istanaku. Afala tubsirun, apakah kalian tidak bisa lihat, kata Fir'aun. Ini Fir'aun bilang ke semua masyarakatnya, bukankah Mesir ini punya ana? Ini lihat istana ana yang besar ini, dan ini lihat sungai-sungai mengalir di bawah istana ana. Maksudnya ana Tuhannya Mesir. Jadi teman-teman, dulu Fir'aun ini ngaku sebagai Tuhannya Mesir aja. Kita lihat ini kesyirikan, kesombongan, kecil dulu, tambah lama tambah besar. Terakhir ngomong, ana rabbukumul a'la. Ana Tuhan kalian yang paling tinggi. Apakah kalian tidak lihat, kata Fir'aun? Kita lihat, itu masyarakat-masyarakatnya orang yang lemah teman-teman. Lihat itu yang ngedon, oh iya benar, Mesir ini punyanya Fir'aun, kita harus taat sama dia. Ditambah lagi sama Fir'aun, ditekan lagi Nabi Musa sama Fir'aun. Apakah ana lebih baik atau dia yang lebih baik? Yang terhina ini Nabi Musa maksudnya. Wala yakadu yubin, yang mana dia mau ngomong aja susah. Nabi Musa ini ngomongnya agak susah.
Makanya doa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ini ikatannya Allah dari lisanku. Mana yang lebih baik, katanya Fir'aun? Ana atau dia ini yang terhina ini tidak punya apa-apa, mau ngomong aja susah. Bayangkan teman-teman, dikata-kata begitu di depan orang banyak. Lalu teman-teman sekalian, selesai dibalas sama Nabi Musa. Apakah kenikmatan yang kau berikan kepada ana selama ini terus itu dijadikan alasan supaya engkau bisa menjajah, berbuat semaumu kepada Bani Israel? Tidak bisa jawab Fir'aun. Terus tanya dia, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Kata Fir'aun, terus siapa itu Rabbul Alamin? Subhanallah, pura-pura tidak tahu, sombong. Siapa Rabbul Alamin? Siapa Tuhan semesta alam? Karena dia ngerasa dirinya Tuhan. Jadi dia tanya siapa yang dia maksud itu, ana atau bukan? Kata Nabi Musa, ente ini wahai Fir'aun, yang mana dulu engkau ini Fir'aun, dari setetes air yang hina, dan akhirnya kelak menjadi bangkai, dan di tengah-tengah keduanya engkau membawa kotoran. Terus ente tanya wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan semesta alam? Lihat sombongnya. Dijawab sama Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia adalah Tuhan semesta alam, Tuhannya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, jika kalian mau meyakini, mempercayainya. Tidak bisa bantah kan Fir'aun? Ngomong dia, qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun ini bingung mau bantah apa. Akhirnya ngomong, dengar ndak nih omongannya Musa? Mulai ngeceh, sudah ndak ilmiah, sudah ngeceh-ngeceh saja. Ditambah lagi sama Nabi Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhanmu dan Tuhannya nenek-nenek moyangmu terdahulu. Maksudnya Nabi Musa, Allah ini sudah ada sebelum ente lahir wahai Fir'aun. Tambah tidak bisa ngomong teman-teman si Fir'aun ini. Kalau orang sudah terdesak, sudah tidak tahu mau ngomong apa, pakai cara yang paling ampuh. Qala, kata Fir'aun, ia berkata, inna rasulakumul lazi ursila ilakum la majnun. Ini utusan Allah kepada kalian itu ternyata orang gila. Luar biasa. Ditambah lagi sama Nabi Musa tidak emosi. Qala rabbukul masriki wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhannya timur dan barat, wa ma bainahuma, dan yang di antara yang keduanya, in kuntum ta'qilun. Jika kalian mau berpikir, jika kalian berakal, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Qala, dijawab sama Fir'aun. Ini sudah pakai hukum rimba ini, main keras-kerasan sudah. Qala la ini taghasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan Tuhan selainku, kata Fir'aun, ana akan memenjarakanmu. Ana bakal penjarakan, diancam sama Fir'aun. Dijawab sama Nabi Musa, awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Gimana kalau ana mendatangkan bukti bahwasanya ana ini adalah Rasul? Qala fa'ti bihi. Sekarang Fir'aun itu tanya, apa tandanya kalau engkau itu Rasul? Kalau pertanyaan ini benar, karena setiap Nabi dan Rasul sama Allah diutus dikasih mukjizat yang menjadikan dia itu benaran Nabi dan Rasul untuk membantah orang-orang yang lain supaya orang-orang yang lain tidak mengaku juga sebagai Nabi dan Rasul. Fa'ti bihi, datangkan buktinya, katanya Fir'aun, in kunta minas shodiqin, datangkan itu bukti kalau memang kamu jujur wahai Musa. Fa'alqa asahu fa'iza hiya subanu mubin. Dilempar tongkatnya sama Nabi Musa, sebagaimana yang sudah dikasih tahu, tongkatnya dibuang jadi ular. Ini di depannya Fir'aun ini. Di istananya Fir'aun, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Wa naza'a yadahu fa'iza hiya bayda ulin nazirin. Terus dia masukkan tangannya, terus dikeluarkan, yang mana kita sudah bahas, Nabi Musa itu kulitnya agak-agak kuning kecoklatan teman-teman, tapi saat dimasukkan tangannya, terang benderang, tangannya putih, terang benderang. Qala lil mala'i haulahu inna haza la sahirun alim. Oh, kalau begini gampang. Dapat jawaban langsung Fir'aun. Ente tukang sihir, selesai. Karena memang di zamannya Fir'aun itu banyak ahli sihir. Makanya sama Allah dikasih mukjizat yang sesuai sama apa yang tersebar di sana. Tutup, selesai masalahnya, ente tukang sihir. Yuridu ayukhrijakum min ardikum bisihrihi famaza ta'murun.
Jadi dia ini, dua orang ini mau mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Famaza ta'murun? Ayo gimana ini? Qalu arji wa akhahu wa ba'as fil madaini hasyirin. Mereka menjawab, kalau gitu tahan dia dan saudaranya dan utuslah ke seluruh negeri para pesihir, kita adu, istilahnya begitu. Ditantang sama Fir'aun. Ditentukan jadwalnya kapan kita akan adu sihir. Karena Fir'aun itu dia ngaku sebagai Tuhan. Dia punya hamba-hamba dari para tukang sihir yang sangat banyak. Wa ba'as fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Utus, panggil semua tukang sihir yang ada di atas muka bumi ini. Yang dekat, yang bisa dipanggil, panggil semuanya. Kita lihat siapa yang menang. Bisa antum bayangkan teman-teman, disuruh panggil semua tukang sihir yang ada di kampung sini, ada tukang sihir, panggil ke sini, seluruhnya tukang sihir disuruh panggil. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Akhirnya ditanya sama Fir'aun, kapan kau mau adu sihirnya, kapan waktunya? Ya Nabi Musa harus cari waktu yang pas, yang bisa semuanya nonton tanpa terkecuali, dan harus terang benderang. Jangan sampai ada gelap-gelap tidak kelihatan. Nanti ularnya tidak kelihatan kah, tongkatnya tidak kelihatan kah, tidak bisa, harus semuanya kelihatan. Jadi kapan waktunya? Disebutkan Nabi Musa alaihissalam memilih waktu mau'idukum yaumuz zinati wa in yuhsyaronna suduha. Hari lebarannya mereka. Jadi mereka itu punya hari besar, yang mana semua mereka berkumpul di sana dan orang-orang semua keluar di waktu duha atau zuhur. Ya mungkin jam 9, jam 10 siang atau pagi, tidak ada orang tidak kelihatan karena gelap. Sudah ditentukan pas cocok waktu duha. Akhirnya sampailah ke waktu tersebut teman-teman. Yang mana tidak disebutkan bahwasanya kata Fir'aun, yang mana ana sama engkau juga wahai Musa, tidak ada alasan untuk tidak hadir. Jadi dua-duanya harus hadir. Akhirnya teman-teman sekalian datang semua, disebutkan di sini waja'a fir'aunu bis-sahar. Datang Fir'aun dibawa semua bala tentaranya sama perkumpulan para sihir-sihir ini, dukun-dukun ini mau berkumpul. Wa aqallu ma khilafi adadi saharu annahum sab'un. Dan ada yang bilang meskipun ini tidak pernah datang dari hadis Rasulullah SAW atau ada ayatnya, paling sedikit yang terhitung jumlahnya ada 70 tukang sihir. Ini yang paling sedikit dari yang bilang ada 70 orang. Wakila ada yang bilang juga karena Fir'aun ini takut kalah teman-teman, karena hari itu semuanya bakal keluar, semua orang bakal melihat, semuanya bakal nonton, jadi tidak boleh kalah. Dikumpulkan sama Fir'aun 80.000 tukang sihir. Tapi semuanya tidak ada dalilnya. Pokoknya disebutkan ada yang bilang paling sedikitnya 70, ada yang bilang 12.000, ada yang bilang 70.000, ada yang bilang 80.000. Kita ambil yang tengah-tengah, 12.000 tukang sihir Fir'aun. Bisa antum bayangkan 12.000 kumpul di depan antum, dukun semua, tukang sihir semuanya, masing-masing pegang tongkat, ada yang pegang senjata, ada yang pegang tali, bawa apa semuanya pegang, sudah siap untuk diadu sama Musa alaihissalam. Disebutkan di sini setelah keduanya berjumpa, dua hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu Musa dan Harun alaihissalam melawan hambanya Syaitan. 12.000 lebih mungkin hambanya Syaitan berjumpa mau beradu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih benar. Jadi Nabi Musa ini tahu teman-teman, ini tukang sihir kerjaannya nipu orang. Nabi Musa tahu, dan Nabi Musa yakin Allah selalu akan membela dia. Disamperinlah si tukang sihir ini sama Nabi Musa sebelum pertandingan. Disebutkan di sini wailakum la taftaru 'alallahi kazib. Dalam surah Thaha ayat ke-61, celaka bagi kalian, kalian jangan la taftaru 'alallahi kazib. Jangan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan turunkan azab bagi kalian. Wa qad khaba man iftara, dan orang yang sudah seperti itu akan merugi, akan kecewa, menyesal. Gara-gara omongannya Nabi Musa tadi, mereka sambil bisik-bisik satu dengan yang lain, waduh, kayaknya benar Musa ini nabi ini. Dia tidak takut, dia ingetin kita sambil bisik-bisik ini. Mulai ragu sudah tukang sihirnya. Yang penting sama Nabi Musa sudah disampaikan bahwasanya disebutkan di sini apa isi bisik-bisiknya. Allah yang tahu mereka ngomong apa. Para ahli ilmu mengatakan
tukang sihirnya bilang ke teman-temannya, "Ya akhi, kalau dia ini benar, kalau dia ini jujur, Musa ini jujur, wa annahu nabi, dan dia seorang nabi, kita akan ikuti dia." Dan mereka mulai gelisah. Jadi ndak nih mau bertarung? Jangan sampai bikin malu, karena ini orang nonton semua satu Mesir. Kumpul semuanya di tempat yang telah dijanjikan, jadi seluruh penjuru semuanya nonton sekarang. Yang kalah malu teman-teman. Akhirnya ngomong lagi sama Musa, "Imma antulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Fir'aun pun memerintahkan seluruh tukang sihirnya untuk berbaris, ndak usah banyak omong, baris semuanya. Akhirnya ngomong tukang sihirnya, "Ana yang lempar duluan, ataukah engkau duluan Musa yang lempar duluan?" "Bal alku," kata Nabi Musa, "ente yang lempar duluan." "Qala bal alku ma antumul kun wa ma ji'tum bihi sihir." Lempar itu sihir-sihir kalian duluan. "Ma ji'tum bihi sihiru innallaha sayuftiluhu." Sihir-sihir kalian itu akan digugurkan semua dan akan dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilempar oleh para penyihir itu teman-teman. Antum bisa bayangkan 12.000, ada yang lempar tongkat, ada yang lempar tali, macam-macam dilempar, semuanya jadi ular. 12.000 dilempar semuanya. "Saharu ayunan nas." Qala alku, kata Nabi Musa, lemparkanlah. Falamma alqo saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrim azim. Saat dilempar, orang-orang semuanya takut, ngeri. Saharu ayunan nas. Tapi ada tapinya. Itu tadi yang dilempar talinya. Mereka lempar talinya itu, bukan talinya itu terus jadi ular, bukan. Tetapi matanya orang yang disihir supaya talinya ini kelihatan jadi ular. Kalau dipegang bukan ular, melainkan tali. Saharu ayunan nas, ternyata matanya orang yang disihir. Nabi Musa juga lihat itu jadi ular. Tersihir juga Nabi Musa. Wastarhabuhum, takut semuanya yang nonton, kabur semuanya yang nonton, mundur semua, takut. Kita lihat, wah jadi ular semua, 12.000 ular. Waja'u bisihrin azim, sungguh mereka datang dengan sihir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, disebutkan di sini bahwasanya kata Fir'aun tidak boleh kalah karena yang menang sekarang dia yang paling tinggi kedudukannya. Jangan sampai Musa yang menang. Fa'aujasa fi nafsihi kifata Musa. Nabi Musa juga lihat, wih 12.000 ular di depannya. Kaget teman-teman, ada rasa takut. Manusia Nabi Musa ini bukan Tuhan. Disebutkan di sini, takut dari apa disebutkan di sini? Nabi Musa takut mereka yang lebih dipercaya sama kaumnya. Ada yang bilang juga, aujasa fi nafsi, Nabi Musa itu takut orang-orang jadi percaya sama sihir, terbawa sama mereka. Dan perkataan yang ketiga, bahwasanya dia takut orang-orang sudah lihat 12.000 ini terus kabur. Terus orang-orang ini tidak lihat nanti apa yang dilakukan sama Nabi Musa. Paham ya teman-teman? Sudah dilempar 12.000, oh sudah tidak mungkin menang Musa. Kabur semuanya. Itu yang ditakutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Tidak usah takut kata Allah, engkau yang lebih tinggi wahai Musa, engkau yang akan menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparlah yang ada di tangan kananmu, niscaya akan menghabiskan semua yang mereka lakukan. Dilempar teman-teman sekalian, tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Bukan menyihir matanya orang, tukang sihir tadi yang melempar itu tadi tahu di matanya dia yang dia lempar itu tetap tali. Yang lempar tongkat tetap lihat itu tongkat. Orang-orang yang lihat itu yang tersihir melihat itu adalah ular. Tapi saat Nabi Musa lempar tongkatnya, dia tahu zatnya tongkat, kayu itu berubah jadi ular. Ular asli. 12.000 ular itu dimakan, dihabisi semuanya sama satu ularnya Nabi Musa yang besar ini. Berubah jadi ular besar dan ini bukan sihir. Semuanya 12.000 tukang sihirnya tahu ini bukan sihir, ini perbuatannya Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa buat kayak gini. Tidak mungkin syaitan, manusia pun tidak bisa buat hal ini. Disebutkan di sini, innama sana'u kaidus sahir. Yang mereka buat ini adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu atta, dan tidak akan sukses, tidak akan makmur, tidak akan jaya siapapun itu yang jadi tukang sihir. Ini dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh kita percaya sama tukang sihir, sama dukun-dukun, apalagi jadi tukang sihir. Habis teman-teman sekalian, dimakan sama ularnya Nabi Musa, semuanya nonton. Antum bisa bayangkan malunya Fir'aun kayak apa. Ditambah lagi, yang lebih memalukan lagi apa?
Sebelum pertandingan tadi, saat tukang sihirnya pada kumpul semua di satu tempat, sudah sampai di tempatnya Fir'aun mau lawan Nabi Musa, para penyihir itu bilang ke Fir'aun, "Hei Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar?" Qala na'am, wa innakum izan limunal muqarrabin. Iya, kata Fir'aun, ana kasih dan kalian akan menjadi orang-orang dekat kami. Siapa yang tidak mau dekat sama Tuhan? Semuanya mau, tukang sihirnya juga mau. Itu percakapan sebelum pertandingan tadi. Sekarang pertandingannya udah selesai. Malu Fir'aun teman-teman, sudah ngumpulin dari seluruh penjuru tukang sihir, kalah lagi. Dari situ ana membayangkan gimana malunya mukanya Fir'aun. Pasti malu, ditambah lagi teman-teman sekalian, disebutkan di sini fawaqo al-haqqu wa batola makanu ya'malun, maka yang hak yang menang dan batil apa yang mereka kerjakan. Faghulibu hunalika wan qalabu sakhirin, akhirnya mereka semua kalah dan mereka berpaling sakhirin, malu. Wa ulqiyas saharatu sajidin, saat melihat ular itu teman-teman dimakan semua sama ularnya Nabi Musa, penyihir ini sujud semuanya. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Selesai ente Fir'aun, habis sudah, ana ndak beriman sama ente, ana beriman sama Tuhannya Harun dan Musa. Kita bayangkan teman-teman sekalian, kita lihat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih orang-orang tukang sihir pagi-pagi berangkat dari rumahnya mau ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah siang mereka sama Allah dikasih hidayah, sujud semuanya, beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak teman-teman, kun fayakun, selesai semua. Lalu teman-teman mendengar mereka berfirman kepada Tuhannya Musa, oh Fir'aun marah besar. Amantum, kata Fir'aun, kalian beriman sama Tuhannya Musa sebelum ana kasih izin kalian beriman sama mereka? Semakin ngawur Fir'aun. Disebutkan fala uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in naqli wala ta'lamuna ayyuna asaddu azaban wa abqa. Semakin membabi buta ini Fir'aun. Aku akan memotong jari-jari tangan kalian dan kaki-kaki kalian serong bersilang. Kalau tangannya kiri yang dipotong, sudah itu kaki kanannya yang dipotong, serong. Min khilafin wala usallibannakum, akan ana salib kalian semua ini, para tukang sihir yang beriman sama Musa, fi juzu'in naqli, di pohon-pohon kurma, wala ta'lamuna, dan kalian semua akan tahu siapa yang azabnya lebih pedih, Tuhannya Musa atau ana yang lebih pedih azabnya. Kita lihat manusia yang hina ngomong seperti itu semakin tersesat. Disebutkan apa yang dijawab sama para tukang sihir. Inna ila rabbina munqalibun, wahai Fir'aun, kami akan kembali kepada Tuhan kami. Mereka tidak takut lagi sama Fir'aun. Ada yang mengatakan dalam riwayat, wallahu alam, sahih atau enggak, saat mereka sujud semuanya kalah sama Nabi Musa, mereka sujud beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih lihat surga katanya. Jadi mereka sudah tidak takut lagi sama Fir'aun. Mau dibunuh, mau disalib, mau dipotong, ana tidak takut. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan wa ma tankimu minna ila an amanna bi ayati rabbina lama ja'atna. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa wahai Fir'aun kalau sudah ayat-ayat Allah datang kepada kami dapat hidayah. Man yahdillah fala mudhillalah. Orang yang sudah dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tersesat teman-teman. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Katanya si tukang sihir, ya Allah berikan kami kesabaran, kalaupun mau diazab sama Fir'aun, kasih kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Ini orang-orang yang baru masuk Islam ini doanya sudah begitu. Wa tawaffana muslimin, ya Allah beri kami kesabaran supaya bisa terus berada di agama ini dan matikan kami dalam keadaan kami muslim. Wa qalu, dan juga di ayat yang lain tukang sihir ini mereka mengatakan lanusiraka ala ma ja'ana minal bayyinati wallazi fatarana. Kamu tidak akan mempengaruhi kami lagi wahai Fir'aun atas apa yang datang kepada kami. Ini bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdi ma anta khodin, lakukan apa yang mau kau lakukan, kami tidak takut. Innama taqdi hazihil hayatad dunya, sungguh semuanya ini hanya kehidupan dunia saja. Jadi mereka sudah bilang sama Fir'aun, mau diancam sama Fir'aun pun tidak takut mereka.
Ngomong kamu wahai Fir'aun, kami tidak akan terbawa sama kamu. Ini ngomong begitu teman-teman sekalian di depan semua orang yang hadir. Apa tidak tambah malu? Katanya tukang-tukang sihir ini, kami beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni dosa-dosa kami dan Allah mengampuni apa-apa dari sihir yang sudah engkau suruh kami kerjakan itu wahai Fir'aun. Maka teman-teman sekalian, selesai pertarungannya, bubar. Ada yang bilang semuanya tukang sihir ini dibunuh, dihabiskan sama Fir'aun ini, disalib semua dibunuh. Ada yang bilang dilepas. Intinya, dibunuh atau tidak, itu tidak ada kaitannya sama kisah yang kita jelaskan setelah ini. Intinya Nabi Musa sama Nabi Harun pulang ke rumahnya memenangi pertarungan ini, dan semuanya lihat ternyata yang mengaku Tuhan kalah sama Musa dan Harun. Lalu teman-teman sekalian, akhirnya Fir'aun nyari satu hal. Anak ini mau balas Musa, sesak dadanya, sakit hati. Gimana mau balasnya? Yang bikin Musa itu malu. Dipikir, oh dapat dia. Ini senjata yang terakhir untuk menghancurkan Musa alaihissalam. Ana yakin nih, katanya Fir'aun. Dan dia tanya sama anak buahnya yang paling zolim, gimana menurutmu ya Haman? Lakukanlah wahai rajaku. Apa itu teman-teman sekalian? Kita lanjutkan di video yang selanjutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.